Oke guys, welcome dan ini adalah vlog saya pengen ke ziarah kubur ya. Jadi ini video tanggal 25 saya rekamnya. Jadi tanggal 25 itu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini kita dua tempat ya. Ini jam-jam ini baru jam 5 nih guys, jam 5 subuh. Masih gelap, labuhan yang biasa saya syuting ya. Kalian bisa lihat ini gelap kayak gini guys. Nah ini kita udah jalan ya, kita udah jalan pelan-pelan aja. Ini udah mulai nampak lah, matahari udah mulai mau terbit. Posisinya sudah jam 5.30. Kita start dari Kelurahan Teluk Pinang. Jadi di sini desa yang bakal saya kunjungi itu ada dua tempat. Yang satu Prigi Raja. Yang kedua itu Kuala Enok Tanah Merah guys ya. Jadi kakek itu di Perigi dan nenek sama papaku di Kuala Enok guys. Oke, setelah kita menempuh jarak sekitar 1 jam lebih, kita sampai di desa pertama, yaitu Desa Prigi Raja. Adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kuala Indragiri, guys ya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, ini di desa ini nih mereka lebih menonjol ke perikanan. Jadi banyak yang warga-warga sini hasil dari perekonomiannya itu ya dari laut ya, kayak menjala ikan, cari ikan. Terus juga di sini ada yang bangun walet. Dulunya di sini rame, tapi mungkin karena keadaan juga banyak yang pindah. Ada yang mungkin sekolahnya di sini sudah SMP terus pindah. Jadi sekarang desa ini udah sepi banget, guys. Oke, di depan sana itu adalah pelabuhan yang bakal kita naik. Jadi kita siap-siap dulu. Ini guys, kita naik dulu. Jadi ini pelabuhan kita udah naik. Nah ini di sini saya kasih lihat sedikit view-nya tuh. Saya kasih lihat view-nya pagi ya. Kita pakai bot yang mesinnya itu 70 ya. Nah ini ada terdiri dari beberapa pelabuhan kecil yang bisa kita naik. Cuman di sini saya selalu pilih yang di sini ya, pelabuhan utama ya, Pelabuhan Ambung namanya itu. Oke, dan di sini saya akan langsung aja ke tempat saudaranya si istri saya atau paman dari istri saya. Nanti ini dia mau antar paket juga. Setelah nanti dari sana
baru kita langsung akan on the way ke tempat ziarah kubur. Jadi nanti di ziarah kubur aku nggak bisa rekam ya, jadi nanti saya rekamnya pas sudah selesai keluar aja. Oke? Nah ini guys, ini tuh adalah pucuk ya. Jadi pucuk itu sedikit gua kasih tahu teman-teman, mungkin di luar sana mungkin merasa aneh itu apa. Pucuk itu sebenarnya itu dari daun nipah ya. Daun nipah itu tuh tapi bukan batangnya ya, batangnya. Jadi yang diambil itu adalah dia tanaman nipah, yang diambil itu daunnya untuk dijadikan pucuk. Biasa orang kayak atap rumah, terus batang dari daunnya itu tuh bisa dijadikan sapu lidi gitu. Jadi prosesnya itu tuh mereka pilih yang muda, terus mereka jemur. Nah mereka jemur bisa jadikan atap ya. Biasanya kalau kalian lihat kayak rumah-rumah di pedesaan tuh ada kayak atap-atap itu, nah itu terbuatnya dari daun nipah. Nah batangnya itu bisa dijadikan sapu lidi gitu loh. Oke guys, jadi ini saya sudah tadi ke tempat pamannya istri, itu udah siap-siap ya, udah ke toilet juga karena nahan guys ya. Oke, ini jalan utamanya, ini jalan utamanya atau jalan pasarnya. Jadi ada beberapa cabang lagi untuk ke perumahan-perumahan yang ada di Perigi Raja ini guys ya. Nah itu, jadi kita nanti terus saja untuk ke tempat ziarah kuburnya guys. Oke, kita di sini udah sampai di simpang. Jadi ini kita belok ke kanan. Ini sudah masuk jalan ke tempat ziarah kubur ya. Nah, jadi nanti masuk ke dalam. Ini rumah-rumah yang ditinggal guys. Nggak ada yang sama yang punya tuh nggak tinggal lagi. Jadi tinggalinnya gitu aja. Nah, ini kita tinggal lurus. Udah masuk ke tempat ziarah. Nah di dalam itu saya nggak bisa ngerekam ya, bukan nggak bisa, saya nggak mau. Saya nggak mau, jadi saya hanya fokus mau sembahyang aja. Dan ini jalannya sudah bagus. Kalau dulu nggak kayak gini, jalannya masih papan guys. Ini udah di semen kayak gini tuh udah mantap kali gitu ya. Bisa kalian lihat tuh di tiang-tiang listriknya juga kayaknya udah di servis ya. Oke guys, ini saya sudah selesai sembahyang ziarah kuburnya, dan ini depan saya itu adalah paman dari istri saya yang akan mengantarkan saya dan istri saya ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke desa yang kedua, yaitu Desa Kolaenok
yang juga menjadi desa tempat kampung halaman saya lah lebih tepatnya ya, karena dari kecil saya sudah tinggal di sana sampai saya besar, jadi itu kampung halaman saya. Tapi saya udah nggak tinggal di situ lagi ya, jadi saya tinggalnya di Kelurahan Teluk Pinang. Kalian bisa lihat vlogku yang kemarin ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke pelabuhan untuk on the way ke desa yang kedua guys. Nah, ini kita udah nyampe nih di pelabuhan yang tadi kita naik. Kita turunnya juga di sini ya. Oke, jadi ini kita mau lanjutin untuk perjalanan kita yang kedua, desa yang kedua maksudnya. Kita akan lanjut perjalanan kita, dan selama perjalanan ya, ini dari Perigi Raja sampai ke Kuala Enok mungkin sekitar mau 1 jam lebih juga guys. Ya, sekitar gitulah, 1 jam lebih lah untuk jarak tempuh kalau kita pakai bot yang 70 ya. Tapi kalau pakai yang 100 itu lebih cepat lagi ya. Oke, lanjut guys. Desa kedua yaitu Kuala Enok. Kuala Enok itu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia guys. Desa ini berada di tepi sungai yang mengarah ke laut lepas dan berseberangan langsung dengan desa Tanah Merah. Kuala Enok menjadi pusat pemerintahan bagi desa-desa Kecamatan Tanah Merah. Jadi di Kuala Enok itu untuk ekonominya dan industrinya ini PT Pulau Sambu guys. Ada PT Pulau Sambu, dulunya ada PT IC ya, tapi sekarang PT IC sudah tutup dan tinggallah PT Pulau Sambu. Ya, terus untuk populasinya ini ya sekitar 4.000 jiwa gitulah kalau saya nggak salah guys ya. Terus juga di sini perikanan iya, karena di sini juga ada yang nangkap ikan kayak mototrol gitu ya, yang nangkap ikan. Nah, ini penampakan dari PT Pulau Sambu Kuala Enok guys. Nah, ini yang bisa kalian lihat di depan sana itu ada kayak mototrol gitu yang lagi parkir. Nah, itu yang saya maksud dengan mototrol yang pergi menangkap ikan. Jadi motor-motor itu tuh bakal berangkat ke laut besar ya, nggak tahu itu di mana wilayahnya. Itu bisa sampai berminggu-minggu baru pulang guys. Kadang seminggu, kadang 2 minggu baru pulang gitu. Kayaknya perginya jauh ya. Kalau saya nggak salah sih kayak di Kalimantan sana atau Sulawesi nggak sih, saya lupa itu guys. Laut-laut sana lah pokoknya.
Nah, ini kita udah mendekati ke pelabuhan Sabandarnya, pelabuhan utama kayak untuk speedboat ferry ya. Nah, itu arah ke Kuala Tungkal. Nah, ini simpang 3 nih, simpang 3. Nah, ini kadang kalau misalnya pas air pasang atau air surut, ini arusnya benar-benar kacau banget. Nah, itu pertemuan 3 arus ini guys. Dan Koleno itu terkenal dengan yang namanya longsor. Nah, ini di area sini sampai ke bawah ke depan sana itu longsor guys. Dulu di depan wihara ini tuh ada kantin. Kantinnya udah hilang guys. Sabandar juga. Sabandar dulu di depan sini juga hilang. Di sini ada satu masjid kemarin juga sempat kena imbasnya longsor guys. Itu parah banget ini, daerah sini nih daerah longsor semua di sini ya. Jadi wah, tiap tahun pasti ada aja tuh yang longsor itu tuh. Nah, ini kita arah ke PTIC. Jadi kita lagi mau jemput kakakku. Jadi kakakku nanti ikut masuk ke tempat ziarah kubur. Jadi di sini mau ke tempat ziarah kuburnya itu tuh nggak ada akses lewat darat. Jadi kita harus pakai akses laut ya, nanti masuk sungai itu ya, kita masuk sungai, makanya saya pakai speedboat. Biasanya kalau dulu itu saya pakai pompong itu motor pompong yang lebih kecil. Nah, itu agak lambat tuh, biasa mau sekitar 20 menit itu baru nyampe. Kalau pakai speedboat ini ya cepet ya. Ini kita pergi jemput kakak saya dulu guys. Oke, ini kita sudah naik. Jadi ini pelabuhan AIC. Nah, dulunya saya ngantornya di sebelah kiri nih guys. Tuh ada tempat kantor sebelah kiri. Nah, dulunya saya kerjanya di sini. Saya kerjanya di sini guys. Saya kerjanya hampir 10 tahun di PT AIC Bersaudara. Dan sekarang ya di 2000 berapa sih lupa. Jadi tutup ya, tutup, terus saya pun pindah ke Kelurahan Teluk Pinang nih guys. Jadi di sini tuh dulu di depan saya ini tuh dulunya penggorengan kelapa ya. Jadi kelapa itu tuh setelah masuk ya kan, kelapa kopra ya, tanpa kulit ya. Jadi kopra masuk terus digoreng di sini, baru nanti diproses, digiling, jadi bungkil, dipisah. Jadi bungkil sama minyaknya dipisah. Nah, minyaknya itu dijual ke Malaysia. Bungkilnya dijual di Indonesia ini. Ada yang di Indonesia, ada yang ke Malaysia gitu. Nah, di depan sana itu adalah gudang bungkil. Nah, dulunya di sini tempat taruh kelapa dulunya, taruh di lantai gitu. Nah, ini di depan saya ini itu dulu adalah gudang bungkil. Jadi bungkil itu tuh sudah proses, udah masuk dalam karung. Nah, mereka stoknya di gudang ini. Dari nanti gudang ini baru nanti dijual overskip ke kapal yang datang mengangkut bungkil, yaitu pembelinya. Sekarang udah kayak begini guys. Sebenarnya gue merasa sedih banget cuy. 10 tahun saya kerja di sini tuh banyak memori. Saya kenal sama istri saya tuh dari sini guys. Saya kenal sama istri saya itu dia pas magang di PT AIC. Jadi dia sekolahnya di Tembilahan Semea, terus dia magangnya di sini. Nah, dari situlah pandangan pertama terjadi dan sampailah saat ini menjadi istri saya. Pokoknya banyak banget momen-momen indah di sini guys. Bener-bener banyak banget. Nah, rumah di depan yang kalian lihat itu, ini stockkeeper. Ini stockkeeper ya. Jadi depan yang di rumah kalian lihat itu adalah rumahnya bos. Sampai sekarang dia masih, kalau ada datang ke sini itu untuk kayak panen walet, dia masih tinggalnya di situ. Nah, ini adalah perumahan karyawan dulunya. Cuman yang depan ini tuh yang punya bos. Jadi perumahan karyawan itu tuh disediakan. Nah, yang bisa tinggal di sini itu biasanya yang kayak pendatang yang entah dari tempat lain kerja di sini ya tinggalnya di
mes. Nah, dulunya rame banget. Ini pohon ini dulu tuh masih berdiri ya, sekarang udah tumbang dia, termakan oleh waktu guys. Oke, di sini kita mau langsung berangkat lagi. Itu kakak saya guys. Jadi di sini kita akan langsung aja on the way lagi untuk ke tempat ziarah kubur. Nggak jauh sih, kalau pakai bot ini paling cuma 5 menit udah nyampe guys. Nah, ini guys adalah jembatan yang menghubungkan antara dua desa. Yang satu Kolenok sebelah kanan, yang sebelah kiri Tanah Merah. Kalau saya nggak salah ya, saya sendiri yang tinggal udah lama kayak gini aja kadang suka salah guys. Intinya kalau salah dikoreksi di kolom komentar guys ya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan antara dua desa. Dulunya cuma ada jembatan ini aja. Dan jembatan ini tuh dulunya sempat rusak ya, terus dibantu oleh PT Pulau Sambu dengan pemerintah membuatlah jembatan ini bagus lagi gitu. Dan ini tuh sekarang udah mantap ya, jembatannya udah keren. Sempat rusak, kalian lihat aja itu ada kayak bekas-bekas tiang-tiangnya yang lama. Jadi ini sudah yang baru dan sekarang tuh udah ada lampunya. Dulu nggak ada lampunya guys. Nah, kita masuk di sungai ini, nanti kita tinggal lurus aja udah nyampe tempat ziarah kubur gitu guys. Nah, di depan yang kalian lihat ini itu adalah jembatan 2-nya ya. Ini agak masuk ke dalam sedikit daratnya guys ya. Cuman di jembatan ini tuh kalau malam jarang sekali orang mau lihat sini karena memang situasinya juga gelap, tak ada lampu. Terus juga di sini tuh pernah banyak kejadian kriminalnya, terus juga makan korban. Salah satunya kalau saya nggak salah itu seorang guru ya jatuh di sini dan nggak timbul lagi. Sama motor-motornya, sepeda motornya. Jadi mungkin dia lengah atau gimana, nggak tahu gimana jatuh, dan nggak muncul lagi. Makan korban lumayan banyak ini guys, perampokan juga, ya jambret ya, banyak lah. Jadi agak ngeri-ngeri sedap kalau malam lewat situ guys. Dan sampailah kita di tempat ziarah kubur yang saya maksud guys. Ini sampai di sini dulu untuk pengambilan video saya. Karena seperti yang di Perigi Raja tadi, saya pengen fokus untuk sembahyang leluhur. Jadi saya nggak bisa lanjutin untuk record sampai di dalam guys ya. Ini adalah penampakan dari luarnya sebelum kita sampai. Jadi masuk ke dalamnya saya nggak bisa record, oke? Itu juga lah. Yang penting nampak jalan juga. Kalau bisa main ke tahu deh. Hehe, annoying ya guys ya kalau dihidupkan suara kameranya, itu suara anginnya kenceng banget. Jadi ini kita udah keluar. Jadi proses tadi balik perjalanan pulang saya nggak record karena menurut saya nggak perlu, karena kalian udah tahu juga ya kan, jembatan 1, jembatan 2 sudah saya jelasin. Nah, ini saya akan membawa kalian untuk explore ke pasar. Nah, vlognya agak panjang nggak apa-apa. Silakan kalian nikmati secangkir kopi ya kan sambil eksplorasi, nonton eksplorasi saya di desa ke desa ya. Ini kita akan ke pasarnya, nanti lewat pasar, nanti lewat
kampung laut. Nah, kita mau pergi ke Tanah Merah dan kampung lautnya. Cuman nanti mungkin aku nggak bisa ke Sambunya ya. Di sini saya cuman batas mau sampai ke kampung laut. Nanti saya akan spill rumah tinggal saya, guys. Rumah tinggal saya dulu ya. Oke, berhubung perut sudah lapar, jadi kita di sini singgah dulu di salah satu kedai kopi teman saya dan Warkop Agus 2 ya. Kita makan di sini dulu guys ya. Kita nggak puasa. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk vlognya. Kita lanjut lagi setelah kita makan siang. Oke guys, jadi ini kita udah nyampe di rumah dulu saya tinggal nih. AC-nya aja masih ada tuh. AC-nya masih ada. Ini adalah rumah masa kecilku guys. Wow, dulu jualan minuman di sini, di depan sini guys. Nah, di rumah saya itu samping gang, ada gangnya tuh, di atas lotengnya tuh kayak gitu. Nah, ini si abang ini yang beli ini, yang beli rumah ini. Cuman sayang banget rumah ini nggak direnovasi cuy. Cuman di depannya doang yang dibuat bagus, di dalamnya aduh. Wah, ini bener-bener kadang netes air mata gue ngeliat, kangen banget gue dengan rumah ini cuy. Kangen banget, kangen asli, kangen banget cuy. Oke, setelah kangen-kangenan dengan rumah, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kampung laut ya, ini kampung laut. Kita lanjut ke pasar. Kita lanjut ke pasar. Jadi sebenarnya saya tadi ada merekam kampung laut dari handphone. Saya pakai handphone merekam pas saya ke kampung lautnya, tapi nggak bisa saya tampilkan di sini karena ke posisinya itu ke apa, pokoknya nggak bagus lah guys, jadi nggak saya tampilin di sini. Intinya saya sudah sempat kasih spill rumah masa kecilnya saya, dan ini Jalan Pemda namanya, Jalan Pemda. Dulunya itu jalannya itu bagus banget waktu masa-masa Pulau Sambu ngebantu pemerintah untuk ngebangun jalan ini sampai ke pasar. Dia itu dasarnya itu pondasinya pakai batu karang. Jadi batu karangnya itu masing-masing rumah itu harus dipecahin. Setelah pecahin nanti baru di semen. Wih, ditahan banget cuy. Tapi ya namanya juga sering dilewati ya, lama-lama juga rusak. Nah, sekarang tuh diperbaiki lagi ya jadi seperti ini lagi gitu. Nah, ini adalah jembatan penghubung Kuala Enok dengan Tanah Merah. Jadi tadi kita sempat lewat bawahnya kan. Nah, sekarang kita lewat atasnya, guys. Ini adalah jembatan penghubung ya antar dua desa di Kuala Enok sama Tanah Merah lah, intinya gitulah. Kalau salah koreksi ya, dulu di sini itu ada banyak kenangan juga. Saya sering hunting sunrise sama sunset. Dulunya saya itu fotografer guys di Kuala Enok ini coy. Moto-moto model anak-anak SMP, anak-anak SMA yang mau moto kasih 50.000 hunting anjay. Itu masa-masa waktu masih aktif-aktifnya guys.
Oke, singkat cerita, ini pun kami sudah mau pulang ya. Ini perjalanan kami mau pulang dan untung cepet ya, karena ini kenanya pas air surut. Lihat guys, ombak di luar sana tuh guys, lihat guys. Karena ini melewati laut besar, jadi ombaknya itu kuat banget. Wah, kalian dengarkan aja nanti suaranya, saya kasih spill suara pas di dalam boatnya itu guys ya. Iyalah. Baru potong, habiskan lo ini, potong. Gini. Seram kan guys. Nah, ini kita udah berhasil menyeberangi laut besar. Kita udah nyampe di tuh. Tadi di belakang sana tuh ombak tuh. Ombak besar tuh guys, lihat. Sana tuh ombaknya gila banget ya guys. Nah, ini kita udah masuk mau nyampe di Kuala Gaung. Kuala Gaung nanti nggak lama masuk ke Kuala Anak Serka. Jadi belok kiri masuk ke Kuala Anak Serka, nggak jauh itu udah Teluk Pinang guys. Ya. Dan ini adalah Kuala Gaung. Jadi di sini tuh tempat spot pancing banyak banget yang mancing di sini guys. Serius, enak banget mancing di sini. Tapi saya nggak pernah mancing di sini. Cuman kalau lihat dari video-video teman saya mancing itu di sini tuh banyak banget yang mancing udang ada, yang mancing ikan ada, banyak lah guys. Oke guys, ini kita sudah masuk ke Kuala Anak Serka. Itu tandanya kita sudah mau sampai ya. Di depan sana kita nanti belok kiri, kita masuk ke Kuala Anak Serka dan kita udah dekat dengan Teluk Pinang. Akhirnya kita pulang ya guys ya. Dan semoga vlog ini walaupun panjang ya, saya nggak bikin part 2 karena memang saya nggak bikin part-part seperti itu, jadi durasinya memang agak sedikit panjang, mungkin agak membosankan. Semoga saja nggak membosankan ya. So thank you buat teman-teman yang setia nontonin vlog saya. Jangan lupa like-nya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan nikmatin, enjoy vlog saya guys.